Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Tetap jaga kesehatan dan stay at home ya. Oh ya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 Statistika kelas 2C yang terdiri dari Diki Firmansyah, Susana Indriati, Fajriatul Barokah, dan Ayu Rosmah. Sekarang, kami akan berbagi pengetahuan tentang analisis korelasi sederhana. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum nih mengenai analisis ini? Bagi yang belum tahu, yuk simak penjelasan dari kami. Jadi, analisis korelasi sederhana atau istilah lainnya bifurcated correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Dalam SPSS, ada 3 metode korelasi sederhana, diantaranya Pearson correlation untuk data yang berskala interval atau rasio, Kendall-Stauby, dan Spearman correlation untuk data berskala ordinal. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai min 1. Jika semakin mendekati 1 atau min 1, maka hubungannya semakin lemah. Ingat ya, jika nilainya mendekati 1 atau min 1, maka hubungannya semakin lemah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu metode dari analisis sederhana ini. Yang pertama yaitu analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson atau dikenal juga dengan korelasi produk moment adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Data yang digunakan adalah tipe interval atau rasio. Nah, sekarang kita langsung ke contoh kasusnya ya teman-teman. Mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi melakukan penelitian tentang hubungan disiplin kerja dan remunerasi terhadap kinerja pegawai. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner sebanyak 20 orang. Data-data skor total atau total item pertanyaan diperoleh sebagai berikut. Kita langsung praktekkan saja ya supaya lebih jelas. Nah, kasus tersebut itu kita akan menganalisis hubungan keeratan antara disiplin kerja dengan remunerasi terhadap kinerja pegawai. Kita juga akan melakukan uji signifikasi dengan dua sisi atau two child. Untuk mengetahui apakah ada hubungan signifikan atau tidak antar variabel tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah 1, kita buka program SPSS dengan mengklik Start, All Program, IBM SPSS Statistik, IBM SPSS Statistik 25. Yang kedua, pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik Variable View di sebelah kiri bawah, maka akan terbuka halaman Variable View. Selanjutnya, kita akan membuat variabel. Pada kolom name, kita klik disiplin kerja tanpa spasi ya teman-teman. Kolom desimal kita ganti menjadi 0. Di sini kita mengenolkan karena kita tidak menggunakan kata desimal. Pada kolom label, kita ketikkan disiplin kerja. Untuk kolom lainnya, kita mengikuti isian default saja ya. Nah, sekarang kita akan mendeskripsikan variabel remunerasi. Pada kolom name baris kedua, isikan remunerasi, desimal kita nolkan saja. Pada kolom label, kita tuliskan remunerasi. Untuk kolom lainnya mengikuti isian default saja. Selanjutnya yaitu kita mendeskripsikan variabel kinerja pegawai. Pada kolom name baris ketiga kita isikan kinerja pegawai tanpa spasi ya teman-teman.
Untuk desimal kita nolkan juga, dan untuk label kita isi kinerja pegawai. Untuk kolom lainnya kita ikut default saja. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, jika pada laman variable view sudah selesai, maka selanjutnya kita mengisikan data yang telah kita peroleh. Nah, untuk datanya sudah kami siapkan di Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi kita tinggal kopikan saja ke SPSS. Kita blok semua data yang ada di Excel, lalu copy. Kita buka SPSS 25 pada halaman data view, paste. Dan seperti ini ya hasilnya. Setelah data siap, sekarang kita melakukan analisis. Pertama, kita klik Analyze, Correlate, dan Bifurcate. Setelah itu, akan terbuka kotak dialog sebagai berikut. Masukkan variabel disiplin kerja, remunerasi, dan kinerja pegawai ke kotak variabel. Klik OK. Hasil output sebagai berikut. Dari output di atas, dapat dijelaskan bahwa korelasi antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai didapatkan nilai koefisien sebesar 0,635. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai memiliki hubungan erat. Sedangkan korelasi antara remunerasi dengan kinerja pegawai didapatkan nilai koefisien sebesar 0,417. Karena koefisien mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa antara remunerasi dengan kinerja pegawai memiliki hubungan yang rendah. Angka koefisien positif yang menunjukkan hubungan positif yaitu jika disiplin kerja meningkat, maka kinerja juga akan meningkat. Dan jika disiplin kerja turun, maka kinerja pegawai juga akan menurun. Nah, sekarang kita lakukan uji signifikansi untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antar variabel tersebut. Pengujian menggunakan uji dua sisi atau two-tailed. Tahap untuk pengujian koefisien disiplin kerja dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0, tidak ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. HA, ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. 2. Kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dari output didapatkan signifikansi sebesar 0,003. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. Kemudian tahap untuk pengujian koefisien remunerasi sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0, tidak ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. HA, ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. Yang kedua, kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dari output didapatkan signifikansi sebesar 0,068. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis yang kedua, yaitu analisis Kendall-Stowbe dan Spearman-Rove. Langkah-langkah analisis pada SPSS 25 sebagai berikut. Buka program SPSS dengan klik Start, Alt Program, IBM SPSS Statistik, IBM SPSS Statistik 25. Pada halaman SPSS 25 yang terbuka, klik Variable View,
maka akan terbuka halaman variable view. Untuk analisis ini kita gunakan data yang tadi ya. Jadi kita langsung ke analisisnya saja dengan mengklik Analyze, Correlate, Bivariate. Masukkan semua variabel ke kotak variables. Pada correlation coefficient, hilangkan tanda centang pada Pearson, kemudian beri tanda centang pada Kendall-Stauby dan Spearman. Klik OK, dan inilah hasil analisisnya. Dari hasil output di atas, dapat dijelaskan bahwa pada analisis korelasi Kendall-Stauby didapat koefisien untuk hubungan disiplin kerja dengan kinerja pegawai sebesar 0,468 dan hubungan remunerasi dengan kinerja pegawai sebesar 0,214. Karena koefisien mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai adalah rendah, dan hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai juga memiliki hubungan yang rendah. Nah, pada analisis korelasi Spearman-Rho didapatkan koefisien untuk hubungan disiplin kerja dengan kinerja pegawai sebesar 0,633 dan hubungan remunerasi dengan kinerja pegawai sebesar 0,366. Karena koefisien mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai adalah erat, sedangkan hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai memiliki hubungan yang rendah karena nilainya mendekati 0. Kemudian uji signifikansi dengan pengujian Kendall-Stauby. A. Variabel disiplin kerja dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0. Tidak ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. HA. Ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. 2. Kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dari output didapatkan signifikansi sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. B. Variabel remunerasi dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. H0. Tidak ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. HA. Ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. 2. Kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dari output didapatkan signifikansi sebesar 0,214. Karena signifikansi sebesar 0,214, maka H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. Nah, kemudian selanjutnya pengujian dengan Spearman-Rho. A. Variabel disiplin kerja. Langkah-langkah pengujiannya yaitu 1. Menentukan hipotesis. H0. Tidak ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. HA. Ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. 2. Kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dari output didapatkan signifikansi sebesar 0,003. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. B. Variabel remunerasi. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. H0. Tidak ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. HA. Ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. Kriteria pengujian. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang ketiga, membuat kesimpulan.
Dari output tersebut didapatkan signifikansi sebesar 0,112. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara remunerasi dengan kinerja pegawai. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami membuka pintu yang lebar untuk kritik dan saran dari teman-teman guna kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.